pendengar podcast semuanya, selamat datang di podcast Pojok Suara, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna. Nah, episode kali ini itu kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu yang dimana ruang kerjanya itu bahkan lebih gede daripada pojok suara kita di sini nih, teman-teman. Nah, beliau ini merupakan dekan dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Bapak Dr. Fors Bambang Irawan, SPMSC IPO. Terima kasih Bapak udah menyempatkan hadir dalam podcast kita kali ini. Nah, kebetulan tema kita hari ini Pak itu tentang sehari bersama dekan. Jadi mungkin kita bakal mengulas sedikit mengulas Bapak lah di masa lalu gitu. Terus juga kita berjalan-jalan secara virtual gimana sih fakultas kita gitu Pak ya. Gitu aja. Kita nggak usah banyak-banyak deh kayak gitu ya Pak ya. Nah, ini kan saya lihat kan Bapak ini latar belakangnya sebagai lulusan dari sarjana pertanian Pak ya. Pertanian di S1-nya. Nah, baru fokus S2 sama S3-nya di kehutanan Pak. Oke, benar Pak ya. Nah, mungkin apa sih yang membuat Bapak itu tuh jatuh cinta gitu pada dunia pertanian Pak, sehingga Bapak tuh bertekad untuk mendalaminya gitu. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi terima kasih ini atas undangannya ya pada podcast kita kali ini. Jadi saya bersyukur bahwa kita sudah mulai ya menggunakan media sosial untuk diseminasi lah kegiatan-kegiatan di kampus kita ya seperti itu. Jadi kalau latar belakang ya saya memang S1 saya itu pertanian ya di prodi agronomi. Jadi saya alumni Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Udah cukup lama ya kalau dibandingkan generasi sekarang sudah sangat jauh ya. Jadi saya masuk 1988, selesai di tahun 1993. Mungkin Mas masih pasti belum lahir kan. Belum lahir itu Pak. Nah, kenapa bidang pertanian? Karena kita tahu bahwa pertanian kan memang menjadi sokok guru dan andalan ekonomi nasional. Mulai dari awal tahun 70-an sampai sekarang seperti itu ya. Dan saya juga, walaupun sebenarnya memang basis orang tua saya itu bukan petani, tapi saya tinggal di desa. Waktu itu saya tinggal di Rantau Rasal, sehingga suasana pertanian itu memang sangat kental di sana. Banget, ya. benar. Seperti sampai sekarang. Oleh karena itu, ketika saya lulus SMA, kemudian saya melanjutkan studi di S1 di pertanian seperti itu. Nah, jadi saya lihat nih, saya ambil kesimpulan nih, kalau dibilang cinta pertanian tuh nggak banget Pak ya, berarti Pak ya. Kalau tidak banget juga tidak juga. Iya, benar. Artinya gini, latar belakang keluarga saya memang bukan petani. Jadi seorang tua saya tuh bapak saya tuh dalang dulu, jadi pekerja seni ya. Kemudian kalau ibu saya tuh ya pedagang-pedagang kecil lah seperti itu. Tapi kalau tidak mencintai pasti mencintai ya, karena setelah itu kan karir saya kan semuanya berbasis pertanian ya. Walaupun kemudian waktu S2 saya melanjutkan di bidang kehutanan, tapi kan pertanian dan kehutanan itu ada dalam satu bidang ilmu pertanian. Jadi kalau kita bicara pertanian dalam arti luas, di dalamnya lingkupnya ada pertanian sendiri dan juga ada kehutanan seperti itu. Benar Pak, benar. Tapi ada nggak Pak, maksudnya proyeksi pas sebelumnya tuh dari kuliah-kuliah gitu Pak? Saya bakal jadi dekan nih di masa mendatang gitu Pak. Kalau saya sih karena gini, kalau akademisi itu ya dosen kan sebenarnya dekan dan juga yang lainnya, ketua jurusan, prodi, malah rektor itu kan hanya sebagai tugas tambahan. Iya benar. Nah sebenarnya lebih kepada karir akademis lah seperti itu ya. Seperti oleh karena itu ketika S1 zaman itu kan memang S1 masih bisa jadi dosen ya, ketika S1 masih dosen, sekarang kan tidak boleh lagi itu. Iya benar. Jadi ketika saya jadi dosen, ya maka ketika itu selesai itu ya saya fokus untuk melanjutkan studi. Nah, ketika ada kesempatan melanjutkan studi ke Jerman tahun 97 saya sekolah. Kemudian selesai 99. Kemudian saya pulang ya tahun 99, dan tahun 2001 saya kembali lagi, karena kalau dosen akademis itu ya doktor itu merupakan suatu yang harus. Iya benar. Kalau karir kita di akademik, di dosen itu doktor itu menjadi suatu keniscayaan atau suatu keharusan seperti itu. Jadi begitu selesai saya doktor, ya kalau saya sih sebenarnya tidak berpikir banyak di bidang struktural, dekan dan sebagainya, karena setelah saya selesai dokter tuh saya lebih banyak berkegiatan di luar ya, dengan perusahaan Sinarmas waktu itu. Saya menjadi konsultan di sana. Tapi konsultannya ini memang kerjasama resmi antara fakultas dengan Sinarmas Group. Jadi saya fokus di sana hampir 5 tahun ya. Berarti memang ada ikatan kayak gitu Pak ya? Iya, seperti itu. Ya, jadi ya karir sambil jalan ya. Kalau saya sih benar. yang penting ya untuk yang juga anak-anaknya sekarang, yang penting itu bekerja, do our best, kerjakan sebaik yang kita bisa lakukan, dan nanti ada reward.
Ada penghargaan, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan seperti itu. Sehingga ya itulah kita fokus, kemudian kita juga mendorong banyak beberapa hal yang penting lah bagi untuk pengembangan fakultas gitu. Saya kan juga ngelihat nih, Bapak kan udah menjabat kurang lebih setahun Pak ya. Ada 1,5 tahun di Iya. Mei. Oh iya, Mei 1 tahun setengah tahun Pak ya. Iya, 1 tahun setengah. Nah, itu tuh kan memang banyak transisi Pak ya. Udah banyak nih kemajuan, pokoknya semuanya udah berbasis yang teknologi lah gitu. Iya. Lumayan banget nih dirasakan sama mahasiswanya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat tantangan Bapak nih sebagai dekan gitu kan, dari yang awalnya eh, dosen biasa kayak gitu Pak ya, mungkin dosen biasa terus mendapat tugas tambahan lagi gitu sebagai dekan di Fakultas Pertanian. Itu tuh ada nggak sih Pak tantangan yang kayak, aduh saya banyak banget nih harus reklamasi, kayak gitu Pak. Kalau saya, alhamdulillah sebelum jadi dekan Fakultas Pertanian kan saya pernah jadi dekan Fakultas Kehutanan. Oh, Walaupun non OTK zaman itu. iya. Jadi kehutanan itu pernah jadi fakultas tahun 2014 sampai 2021. Jadi waktu itu saya jadi dekan, melaksanakan fungsi sebagai dekan, Iya. walaupun dia dekan non OTK. Iya. Ya, tidak dalam struktur di kementerian ya, Iya, Unya di benar, kementerian benar. tidak belum masuk, tapi dalam keseharian saya melaksanakan tugas sebagai dekan. Jadi hampir 7 tahun, 6 tahun lebih ya. Dari tahun 2014 sampai 2020 akhir kalau nggak salah. Kemudian 2020 itu kita dilebur menjadi dulu kan kehutanan bagian dari pertanian ya. Iya, benar. Kemudian berdiri di sini menjadi fakultas, kemudian tahun 2020 dikembalikan lagi menjadi jurusan di bawah Fakultas Pertanian. Dan saya menjadi ketua jurusan. Kemudian saya setelah jadi ketua jurusan, wakil dekan 1 kosong karena Ibu wakil dekan 1 pindah menjadi ketua LPMPP, Iya, benar. saya diangkat menjadi wakil dekan 1. Jadi sebenarnya saya sudah cukup ada pengalaman lah ya, Iya, bagaimana benar. mengelola fakultas, kemudian memanage, kemudian nanti bagaimana kita mengakomodir kepentingan orang banyak. Karena menjadi pimpinan di lembaga perguruan tinggi itu kan suatu hal yang unik. Jadi Iya, perguruan benar, tinggi itu Pak, adalah benar. lembaga di mana memimpin atau mengorganisir orang pintar. Kan kita tuh bayangkan dosen itu kan minimal S2. Iya. Ya, ada S2, banyak yang profesor, ya, S1 minimal dan lain sebagainya. Belum lagi mahasiswanya dengan berbagai dinamika. Jadi kita belajar dari. Tapi saya juga bersyukur ketika saya mahasiswa dulu saya juga banyak beraktivitas dan itu sangat membantu. Jadi mungkin pesan bagi anak-anak ya, belajar di organisasi kemahasiswaan loh. Dan ini kan host kita ini kan luar biasa ya. Jadi saya lihat wah ini sudah sangat sudah sangat semut dan lain sebagainya, tidak grogi, suatu achievement ya, tidak semua orang bisa melakukan itu ya. Jadi saya belajar banyak tuh ketika saya mahasiswa dulu. Jadi saya cukup aktif, cukup banyak ya di senar fakultas. Waktu itu kita senar fakultas. Saya pernah menjadi ya beberapa jabatan penting di sana. Kemudian saya pernah menjadi sekretaris umum unit kegiatan mahasiswa universitas. Tapi dulu UKM tidak seperti ini. Dulu kan sekarang kan UKM bagi kecil-kecil Iya, tuh. benar. Ada UKM seni, UKM Dibagi, Pak, olahraga. sekarang. Kalau dulu tidak, UKM itu membawain beberapa sub unit. Jadi ada 7 atau 8 sub unit. Jadi cukup besar waktu itu. Dan saya menjadi sekretaris umumnya. Oh, jadi kalau dulu tuh bisa dibilang kayak mungkin ada bagian-bagiannya Iya, gitu. ya. Sorry. Jadi kalau di universitas zaman dulu ya, zaman saya itu ada SMPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Itu lebih ngurus ke hal-hal kayak DPR lah. Oh iya, legislatif. lebih mudah. Kemudian UKM itu adalah eksekutif, penyelenggara kegiatan. Nah, di bawah UKM kami zaman dulu tuh ada UKM kerohanian, UKM olahraga, Iya. UKM pramuka, Menwa, Mapala, apa lagi ya, 7 atau 8. Jadi kegiatan kita cukup banyak zaman itu. Dan kita juga menyelenggarakan banyak kegiatan-kegiatan yang cukup bagus lah misalnya. Zaman itu ketika itu kan alat misalnya band nih, alat musik tuh, Iya, dulu kan dikelola oleh universitas zaman itu bisa kita ambil dikelola oleh UKM. Dan kita manggung di beberapa tempat tuh. Iya sih, benar. Seperti itu. Jadi pengalaman itulah yang kemudian membantu saya, sangat membantu saya. Ya memahami administrasi, mendrafting surat, bahkan melipat surat. Itu kan ada caranya. tekniknya, Iya, benar. seperti. Dan itu banyak saya pelajari ketika saya mahasiswa seperti itu. Ya, saya jadi agak flashback nih zaman SMA dulu Pak. Saya dulu kan jadi sekretaris juga tuh di Pramuka. Itu administrasinya banyak banget sebenarnya, tumpunya ke kita tuh. Itu kan tulang punggungnya gitu Pak ya kalau dibilang. Jadi Pak selama jadi dekan 1,5 tahun jadi dekan gitu Pak ya. Ini kan pas saya lihat juga kilas balik nih 1,5 tahun ini
prestasi mahasiswanya banyak-banyak nih Pak. Jadi dosen pun juga kayak gitu, ada aja terobosan inovasinya. Jadi Pak, kalau misalkan Bapak nih, kalau misalkan kayak mungkin lagi bengong-bengong atau lagi ngopi-ngopi gitu kan, lihat ingat urusan akademik gitu, ada nggak pencapaian yang menurut Bapak tuh yang ngebuat Bapak tuh senyum sumringah gitu, yang kayak aduh ini kesombongan saya nih selama jadi dekan, yang kayak gitu Pak? Kalau saya yang saya cukup senang adalah ini bukan pekerjaan satu dua orang, itu pekerjaan yang cukup lama ya, bahwa capaian daripada akreditasi unggul kita kan luar biasa. Jadi tahun sebelumnya kita hanya belum ada yang unggul tuh. A2 cuman. Benar. Tapi A itu sebenarnya setara unggul, tapi belum disetarakan. Agribisnis dengan agroteknologi. Dan tahun 2025 ini luar biasa, kita sudah 7 sekarang unggul. Ya. Mulai dari agroteknologi yang kemudian dari A direkognosisi unggul. Kemudian teknologi hasil pertanian, teknik pertanian, kemudian kehutanan, agrobisnis D3, agribisnis S1. Itu semua unggul, sudah 6, bayangkan. Nah, kita sedang menunggu nih satu tip teknologi industri pertanian yang sudah visitasi, dan kita sangat yakin dan percaya itu juga akan sudah unggul. 7. Kita masih 1 menyisakan S1 agribisnis. Agribisnis ini sedikit ini. Jadi kita nunggu asesmen lapangan. Tapi saya tidak begitu khawatir dengan S1 agribisnis. Karena apa? Dia sudah A. Sudah A dan lolos pantau. Jadi kalau sudah A lolos pantau itu kita yakini itu akan menjadi unggul. Ya, karena tidak ada, kecuali ada sesuatu yang sangat jelek kemudian itu menjadi. Tapi kita yakin bahwa itu sampai sekarang tidak menjadi indikasi. Berarti ibaratnya kayak diperpanjang aja gitu Pak ya. Iya. Tapi tetap harus ada visitasi lapangan. Iya, benar. Ya. Itu 7 ya. 6 ya, mendekati 7 dan 8. Kita yakin 8 tercapai. Nanti yang belum tuh tinggal profesi insinyur yang visitasi tahun depan. Kemudian S2 agroekoteknologi yang selesai tahun 2027 kalau salah. Jadi harapan kita ya ini bisa semuanya menjadi unggul. Selain unggul, kita juga ada 4 prodi kita, bukan 4 ya, 5 prodi kita yang terakreditasi internasional. Kehutanan misalnya. Nah, kehutanan itu menjadi kebanggaan kita karena itu menjadi prodi pertama di Universitas Jambi yang terakreditasi internasional. Iya, benar. Dari lebih dari 90 tuh. Termasuk kita bandingkan dengan prodi-prodi yang lama dan sebagainya, itu kehutanan tuh termasuk kemarin ya, unggul. Dan di Indonesia kalau kehutanan unggul tuh nomor 2 setelah UGM, IPB bareng kita. Kemudian kita agribisnis internasional, kemudian agroekoteknologi internasional, teknologi hasil pertanian internasional, dan yang terbaru kemarin adalah S2. Kita kan akreditasi internasional sudah. Iya, benar. Agribisnis dengan agroekoteknologi. Baru kemarin ya. Iya, jadi itu menurut saya yang menjadi bisa kita banggakan bersama capaian kita. Karena apa? Kita ini kan badan layanan umum ya. Jadi kita harus memberikan edukasi dan juga pemahaman dan juga pengertian bagi masyarakat kita semua, bahwa kita memang menyelenggarakan pendidikan itu terstandar. Karena akreditasi itu kan standar. Benar. Tidak hanya nasional melalui BANPT tapi juga internasional. Capaian lain mungkin ya guru besar kita juga meningkat cukup banyak. Itu pasti, dulu 5 sehingga pasti. saya sekarang menjadi 18. Sekarang ada 3 lagi sedang proses. Dari jurusan mana tuh Pak? Yang sedang proses. TP ada 2. 1 hampir keluar, cuman belum bisa kita umumkan karena stay satu lagi dari agroteknologi. Jadi itu, dan tahun depan mudah-mudahan akan menjadi lebih banyak. Itu doa kita Pak ya. Ya, insya Allah ya. Jadi selain prestasi tadi Pak, mungkin kita bisa ke ranah research ya Pak ya. Karena kan sejauh ini nih banyak banget keluaran dari kita tuh, belum lagi inskripsi tuh dijurnalkan yang kayak gitu Pak. Tapi ada nggak Pak kayak dari pandangan Bapak gitu, dari pantauan Bapak, dari hasil dari penelitian itu gitu kan? Karena sejauh ini saya kan kumpulnya alhamdulillahnya Pak ya, lingkungan saya tuh itu yang mengusung pendidikan tuh harus nomor 1 gitu. Jadi kebetulan lingkungan rumah saya itu banyak yang udah strata 1 gitu Pak. Jadi pemikiran mereka pun juga alhamdulillahnya tuh maju gitu. Nah tapi yang saya nggak suka Pak, itu mereka tuh ada pesimisnya yang kayak aduh ngapain lah kuliah tuh payah-payah, yang kayak gitu. Kuliah payah-payah, nanti keluarannya jadi jurnal aja gitu, nggak ada implementasi ke masyarakatnya ya, kayak gitu. Tapi kalau di fakultas kita tuh Pak, sejauh ini ya mungkin capaian lah, ini maksudnya kecapaian gitu Pak.
ada nggak yang dari implementasinya dari jurnal gitu kan, oh jadi inovasi baru nih, atau dari implementasi jurnal gitu dari implementasi buat masyarakat kayak gitu, itu masuk inovasi gitu, ada nggak sih Pak? Jadi gini, ada kalau kita lihat ya sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan kita dari kegiatan penelitian atau pengabdian yang kemudian itu bisa diterapkan di masyarakat. Kan kita punya namanya desa laboratorium terpadu ya. Iya benar Yang Pak. kita bina. Kita sebut saja misalnya Desa Ibru misalnya. Desa Ibru itu kan menjadi salah satu desa inovatif nasional terbaik, itu kan juga adalah dari kontribusi kita. Termasuk tentu saja dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat dan lain benar. sebagainya seperti itu. Itu contoh. Kemudian kita juga melakukan beberapa pembinaan di desa-desa lain ya seperti itu. Jadi di Kerinci waktu itu, aduh saya lupa nama desanya, itu juga melakukan Desa Jujun bukan? Desa Jujun misalnya seperti itu kan kita sudah cukup kembangkan lama. Iya. Kontribusi cukup banyak. Itu di skala lokal ya. Belum lagi produk-produk yang kecil-kecil Iya, dan benar, sebagainya cukup perintilannya banyak gitu, kan, Pak, ya. cukup banyak. Tapi kalau kita bicara skala nasional itu kita sebenarnya cukup bangga. Jadi kalau kita tahu ada namanya strategi jangka benah misalnya. Strategi jangka benah itu adalah kerangka kebijakan nasional di mana kelapa sawit yang terlanjur ditanam di dalam kawasan hutan yang statusnya ilegal itu kan harus diperkaya dengan tanaman hutan. Nah, itu referensi utama peraturan itu di Undang-Undang 23 ya. Permen 23 tentang pengelolaan hutan, kemudian nanti di beberapa permen terkait dengan perhutanan sosial dan lain sebagainya, itu basisnya tuh dari penelitian kita. Jadi kita punya plot tuh di Desa Bungku misalnya. Di Desa Bungku itu adalah kelapa sawit dan kita tanam tanaman hutan. Dan umurnya sekarang sudah 12 tahun. Itu menjadi plot yang paling tua yang kita dimanapun belum pernah ada, yang diteliti, yang datanya lengkap dan itu jadikan referensi. Itu salah satu contoh. Sehingga sampai sekarang bukan hanya waktu itu, kita menjadi salah satu referensi lah ya kalau bicara tentang pengelolaan kelapa sawit lestari misalnya kita. Dan kita tahu bahwa kelapa sawit itu kan komoditi yang sangat penting kan. Benar Pak. Jadi kita punya kerjasama dengan Jerman tuh dari tahun 2012 sampai sekarang. Itu kita mungkin sudah lebih dari 300 internasional jurnal publikasi yang terbit. Dan itu sebagian itu kemudian menjadi dasar-dasar kebijakan bagi pemerintah. Jadi kita mengupayakan seperti itulah. Itu contoh lah bagaimana bahwa sebagian riset jadi jurnal betul, tapi beberapa kemudian kita implementasikan juga kita pasti ada implementasikan betul, kita Pak ya. Jadi sekarang itu misalnya kita punya demo plot di Pematang Kabau. Oh iya. Kemudian kita punya plot bukan punya plot ya, jadi masyarakat sudah menerapkan di Desa Sungai Jernih kita di Tebo. memberdayakan lah kayak gitu. Iya. Dan itu sudah inisiatif masyarakat, sudah skala praktek. Kemudian kita juga punya kegiatan di desa di Tebo. Susuwo misalnya. Jadi itu sama, jadi itu adalah kerangka praktek. Penelitian yang kita lakukan kemudian kita implementasikan di tingkat apa seperti itu. Belum lagi misalnya kita lihat lulusan kita itu kan juga di kita didik lingkungan kita, kemudian mereka mengimplementasinya ke masyarakat. Jadi kita tidak boleh pesimis tuh bahwa hanya jadi jurnal karena apapun itu kebijakan atau apapun tuh kalau basisnya sains itu akan menjadi lebih baik. Ya. Malah di dunia olahraga juga demikian. Iya sih, dunia olahraga profesional sepak bola misalnya, harga seseorang itu kan dari data-data statistik. Dan itu sains. Jadi olahraga yang disupport oleh sains ilmu, ya seperti itu. Banyak banget sebenarnya luaran dari jurnal itu tadi ya Pak ya. Jadi nggak cuma numpuk aja gitu di perpustakaan, udah pasti dipakai research Pak ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini capaian prestasi kita banyak, belum lagi luaran jurnal kita Pak ya. Mungkin kita bisa fokus ke lulusannya nih gitu. Karena saya dengar juga kemarin ada lulusan yang bergerak di bidang kewirausahaan gitu Pak. Karena saya fokusnya kan di agribisnis saja Pak, belum masuk nih yang ke yang lain kayak gitu kan. Nah, sebenarnya Pak, ini kan fakultas pasti udah memetakan gitu nggak sih Pak? Udah memetakan gimana sih lanjutannya gitu, alumninya keluar. Sebenarnya lulusan pertanian itu tuh kita tuh dari Bapak sendiri lah, program Bapak gitu disiapkan tuh untuk jadi apa aja sih Pak gitu. Atau mungkin apakah memang mereka tuh diluluskan atau seperti yang stigma masyarakat bilang gitu, jadi petani aja gitu. Atau memang ada terobosan lain kayak cuma sekedar menjadi seorang researcher atau peneliti aja gitu Pak. Jadi kita kan masing-masing prodi itu punya namanya profil lulusan. Iya, benar. Jadi profil lulusan itu adalah di mana prodi itu mendesain lulusan itu akan menjadi apa.
Nah, biasanya lingkupnya itu bisa menjadi tadi peneliti, bisa menjadi misalnya adalah akademisi, kemudian bisa jadi pengusaha, kemudian bisa menjadi manajer lapangan dan lain sebagainya. Itu adalah desain-desain yang ada. Jadi kita di prodi dan fakultas ya menyiapkan kurikulum sesuai dengan profil lulusan yang ada seperti itu. Nah, kalau secara umum ya kita tentu saja akan mendesain mahasiswa kita atau lulusan kita ya untuk berbagai kepentingan sebenarnya. Karena kan orangnya banyak, variasinya mahasiswanya banyak, kemudian passionnya juga mungkin beda-beda, maka nanti kita arahkan menuju sesuai dengan passion masing-masing. Maka nanti biasanya kalau di prodi itu, misalnya nih di prodi agribisnis, itu kan nanti ada tuh peminatan, ada yang di penyuluhan, ada sosial ekonomi mungkin, ada kelembagaan atau apa. Disitulah dia nanti akan mendesain dirinya sendiri seperti itu. Itu yang kita lakukan. Jadi memang kita tidak satu, jadi ada beberapa alternatif. Jadi mahasiswa itu bisa mengembangkan sesuai dengan minat masing-masing seperti itu. Dan kita fakultas dan juga prodi menyiapkan kurikulum, kemudian menyiapkan bahan pembelajaran dalamnya supaya mahasiswa kita tuh siap untuk bekerja pada bidang itu, termasuk kewirausahaan sebenarnya. Iya benar. Karena kewirausahaan itu kan adalah visi kita, Global Entrepreneurship University, Pak Unji Universitas Jambi. Maka fakultas membuat apa sekarang? Jadi kita membuat desain kurikulum. Jadi mata kuliah kewirausahaan itu sudah tidak lagi cuma 3 SKS tapi 9 SKS. Jadi mulai dari teori sampai praktek. Ya seperti itu. Ya, jadi sekarang misalnya saya ngajar kewirausahaan misalnya. Jadi mahasiswa saya sudah tidak lagi dijajar apa itu kewirausahaan, tapi mereka sudah harus menghasilkan produk dan harus menjual produk. Jadi nanti laporan keuangan itulah yang akan kita jadikan dasar untuk menilai keberhasilan mahasiswa di bidang itu. Berarti memang udah disusun dan ya insya Allah. Cuman gini yang ingin saya tanggapi terkait dengan petani tadi. Jadi kita tuh harus ingat. Jadi kita tuh ada punya masalah. Jadi umur petani kita tuh yang muda sedikit, yang tua banyak. Jadi karena orang muda sekarang tidak begitu suka jadi petani. Nah itu yang harus kita geser juga perubahannya. Harus geser paradigmanya bahwa harusnya memang mahasiswa lulusan pertanian itu menjadi wirausaha di bidang pertanian, termasuk yang kita sebut sebagai petani. Hanya petaninya kan harusnya beda. Mohon maaf, bukan berarti petani yang biasa tidak pintar, tidak. Tapi karena kita terdidik, maka ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Jadi petaninya harus juga berbeda. Namanya sama, cuman konsepnya yang beda. Sehingga harapan kita dorong, mungkin di podcast ini kita dorong juga jangan menganggap kalau petani itu kemudian menjadi enggak usah jadi petani lah ya ini. Karena paradigma di masyarakat juga harus kita geser. Seperti itu. Nah, itu biasanya kita melakukan pemetaan. Kita kan punya namanya jejak alumni ya. Kita petakan tuh. Ya, kita selalu tuh sekarang sedang dilakukan nih pemetaannya. Lulusan kita tuh yang misalnya tahun 2025 yang lulus tahun 2024 kalau salah, itu sekarang posisinya di mana? Kalau bekerja di mana, kalau dia berwirausaha di mana, kalau dia misalnya melanjutkan studi di mana. Itu data itu menjadi dasar bagi kita nanti untuk melakukan beberapa perbaikan seperti itu. Oke, berarti Pak, ini kan kita udah ngelakuin mungkin ibaratnya Pak ya, kalau misalkan kita ngomongin pemetaan alumni tadi, itu kan udah punya tujuan karir lah yang kayak gitu. Tujuan karir kita tuh dari fakultas tuh gimana sih gitu. Berarti kan dari fakultas dan juga prodi tuh harus menyiapkan kendaraannya gitu. Menyiapkan kendaraannya dan juga menyiapkan jalannya. Nah, mungkin ada nggak sih Pak dari fakultas gitu yang maksudnya tuh link and match lah kayak gitu dengan perusahaan gitu. Atau memang ada program pelatihan kewirausahaan atau sebagainya kayak gitu Pak dari fakultas ataupun dari prodi yang Bapak tahu gitu aja. Kalau kita fakultas, kita beberapa kali ya sering melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk perekrutan lulusan. Kan banyak tuh kayak dengan First Resource. Kemudian ada beberapa perusahaan saya tidak ingat persis pernah dengar juga dengan kelompok Sinarmas. Jadi mereka datang ke sini, kemudian melakukan interview, kita menyediakan ruangan, kita undang alumni kita untuk bekerja. Untuk rekrutmen bagi lulusan kita. Itu salah satunya. Kemudian kita juga melakukan beberapa banyak kan pelatihan kompetensi misalnya. Itu adalah salah satu, termasuk nanti pelatihan kompetensi untuk misalnya pertanian organik misalnya, atau pelatihan-pelatihan lain. Itu juga yang kita lakukan juga untuk tadi meningkatkan kompetensi mahasiswa kita selain di dunia akademis tadi ya. Seperti itu. Kemudian kita juga memberikan keleluasan bagi mahasiswa untuk beraktivitas di OKA dan hima mereka. Kita fasilitasi itu. Jadi termasuk nanti untuk misalnya
Untuk lomba-lomba terutama. Tadi baru misalnya saya ketemu dengan Ketua Miseta, dia mengatakan, Pak, kami kemarin ke Unri, ke Riau, kita juara ada beberapa. Kemudian sebelumnya kalau tidak salah di Padang, kita juara umum misalnya. Seperti itu. Itu adalah salah satu cara tadi untuk meningkatkan daripada kompetensi mahasiswa. Memang kita tidak bisa memberikan jaminan misalnya bahwa kemudian bekerja sepasti dan lain sebagainya, karena kan sifatnya kompetitif. Iya benar Pak. Dan kita harus menyadari juga bahwa bekerja itu bukan semata tanggung jawab perguruan tinggi, tapi juga tanggung jawab pemerintah. Pemerintah itu harus menciptakan iklim usaha yang kondusif supaya dunia usaha berkembang, menerima tenaga kerja banyak. Dan kalau misalnya ada yang mau berwirausaha, pemerintah harus menyediakan misalnya aspek permodalan, kur misalnya. Sekarang bagus tuh, ya, kur misalnya yang di bawah 100 juta tanpa agunan, itu bagus tuh sebenarnya. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh tadi kaum milenial yang baru lulus untuk tadi untuk berusaha. Termasuk kalau salah kan ada sekarang magang magang berdampak gitu ya. Itu kan kalau saya sudah lulus kan. Nah, itu nanti dibiayai atau oleh negara. Lumayan tuh digaji sesuai UMR Pak jadi itu termasuk di Kementerian Pertanian ada tuh namanya Brigade Pangan. Nah, sebenarnya itu adalah baru juga itu. Iya, bagus tuh. Hanya sayang Brigade Pangan itu tidak melibatkan perguruan tinggi, itu masalahnya. Benar. Kemarin tuh daerah penelitian saya tuh kebetulan Pak. Saya ngobrol juga sama petaninya kan. Mereka ngeluh tuh Pak. Mereka tuh katanya, kita udah nanam, kita udah nebar, udah nyemai gitu kan. Penelitian saya Pak di sawah gitu Pak, udah nyemai. Mereka baru ngumpulin kita katanya kayak gitu, baru ngumpulin kita. Ini Pak ada bibit katanya gitu. Loh, kita tolak katanya gitu, buat apa katanya. Ya kalau misalkan Dek, kita kan nyemai biasanya udah tahu tuh takaran buat sawah 1 hektar berapa, katanya berapa kilo. Buat 2 hektar berapa. Mereka mau nambah lagi, kita mau nanam di mana katanya. Kita semai aja, mereka pasti minta balik katanya kayak gitu kan Pak. Makanya itu saya kayak, oh berarti mereka nih nggak ada yang ngelibatin kita ya. Berarti mereka nggak ada riset juga gitu. Itu yang kita kritisi waktu itu dengan itu. Jadi pelibatan Pak perguruan tinggi itu menjadi padahal yang direkrut adalah lulusan atau alumni lulusan kita atau mahasiswa tingkat akhir kita. Jadi kalau kita dengan perguruan tinggi kan menjadi lebih, sebenarnya kalau collab juga lebih oke. Ya lebih oke seperti itu kan. Kita kan juga punya sumber daya kan. Nah itu maksudnya, jadi lapangan pekerjaan itu menjadi tanggung jawab bersama. Perguruan tinggi menyiapkan segalanya semaksimal mungkin yang kita lakukan, karena kita ini kan kemarin kita diskusi itu dengan teman-teman, misalnya kedokteran kita banding. Kalau kedokteran tuh enak, bukan enak maksudnya. Dia mendidik orang untuk jelas menjadi dokter. Iya, udah jelas nih jalannya. Jadi pasti dokter. Kalau kita kan tidak. Kita tuh cukup spektrumnya cukup luas. Maka tadi kemampuan adaptasi mahasiswa, kemudian mahasiswa nanti meningkatkan kompetensi tidak hanya di kuliah saja, juga kompetensinya itu menjadi sangat penting. Seperti itu. Oke Pak, untuk terakhir deh nih, untuk penutup gitu. Ada nggak pesan dari Bapak tuh buat generasi muda lah, generasi Gen Z, milenial Gen Z gitu kan, yang mau terjun ke dunia pertanian atau bahkan mungkin yang mau kuliah di pertanian lah kayak gitu Pak? Kalau saya bahwa untuk yang muda-muda ya, jadi menurut saya memang dunia pertanian itu masih sangat luas, terbuka sangat luas. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya nanti kuliah di Fakultas Pertanian atau terjun di dunia pertanian itu akan mengalami masalah-masalah dan sebagainya, karena ruangnya cukup luas. Jadi tidak perlu ragu. Hanya yang penting adalah mau belajar ya, mau bersusah, mau berupaya dan sebagainya, sehingga nanti kita cukup memiliki kompetensi yang bagus untuk bersaing seperti itu. Baik itu untuk dunia usaha maupun untuk wirausaha seperti itu. Karena basis kita kan produk pangan apapun itu kan selalu basisnya pertanian. Iya benar. Ya, hulunya tuh di pertanian. Maka kalau kita punya pertanian yang bagus, maka segalanya nanti sampai hilir juga menjadi sangat bagus. Jadi tidak usah khawatir kalau masuk di pertanian. Dan kalau kalau anak-anak SLTA dan sebagainya, kuliah di kita saja Fakultas Pertanian, kita sudah unggul, jadi tidak usah khawatir ya, seperti itu. Jadi tidak usah terlalu jauh dan lain sebagainya, kita menyediakan semuanya yang diperlukan seperti itu. Tuh, teman-teman jangan bingung, pokoknya masuk Fakultas Pertanian aja, masuk sini gitu. Banyak Pak ya, capaian kita juga banyak, inovasinya belum lagi kayak gitu. Alhamdulillah.
Nah, teman-teman, itu sedikit podcast kita sama Bapak Dekan kita ya, dan gambaran gimana sih Fakultas Pertanian dan juga pertanian tuh sedikitnya kayak gitu. Oke, teman-teman, next podcast kita bakal bicara dengan tamu yang lebih spesial lagi. Oke, kita tutup podcastnya sampai dengan waktu saat ini. Terima kasih.